Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sele Cynthia Bella dengan NIM 10425008, kelas 1A Prodi Ilmu Komputer, dosen pengampu Pak Mardian Syahputra, Sarjana Komputer. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan pasangan elemen bersebelahan secara berulang dari awal hingga akhir struktur data. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka kedua elemen tersebut ditukar posisinya. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, menandakan data telah terurut. Nama bubble berasal dari cara elemen besar yang bergerak ke posisi akhir seperti gelembung air yang naik ke permukaan. Langkah-langkah bubble sort. 1. Mulai dari elemen pertama, bandingkan dengan elemen kedua. 2. Jika elemen pertama, elemen kedua, tukar posisinya. 3. Pindah ke pasangan elemen berikutnya, elemen kedua dan ketiga. Ulangi langkah kedua. 4. Lakukan proses ini hingga akhir array, atau elemen terbesar akan berada di posisi akhir. 5. Ulangi seluruh proses dari awal hingga elemen sebelum yang sudah diurutkan. 6. Berhenti ketika tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan dalam satu putaran penuh. Di sini saya akan memberikan studi kasusnya tentang sistem pengurutan data penjualan produk UMKM. Sebuah UMKM makanan ringan di Palembang mencatat jumlah penjualan produk setiap hari selama 1 minggu dalam bentuk array tanpa pengurutan. Sistem perlu mengurutkan data penjumlahan dari yang kecil hingga yang besar untuk menganalisis tren penjualan. Hari Senin, jumlah penjualannya 45. Hari Selasa, jumlah penjualannya 23. Hari Rabu, jumlah penjualan 65. Hari Kamis, jumlah penjualan 12. Jumat, jumlah penjualan 53. Sabtu, jumlah penjualan 38. Minggu, jumlah penjualan 29. Dari awal array 45, 23, 67, 12, 53, 38, 29, kita akan melakukan proses pengurutannya. Di sini saya akan menampilkan contoh codingan dan hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Bagian awalnya, library dan namespace. Pada bagian ini ada IOStream, digunakan untuk operasi input atau output, seperti cout untuk menampilkan teks dan cin jika ada input pengguna. String diperlukan karena kita menggunakan tipe data string untuk menyimpan nama hari. Using namespace std mempermudah penulisan kode dengan menghilangkan kebutuhan menulis std. Sebelum fungsi atau objek dari library standar, misalnya cout, bukan std.2 cout. Yang kedua, struktur data penjualannya. Di sini ada struct, digunakan untuk membuat tipe data baru yang menggabungkan beberapa informasi terkait anggota struktur, yaitu ada hari, menyimpan nama hari, misalnya Senin, Selasa, dengan tipe string. Jumlah, menyimpan jumlah produk terjual pada hari tersebut dengan tipe int. Dan bagian yang ketiga, fungsi bubble sort, yaitu tujuannya untuk mengurutkan array data berdasarkan nilai jumlah penjualan secara ascending dari terkecil ke terbesar. Parameter penjualan data (siku) array yang berisi seluruh data penjualan yang akan diurutkan. int jumlah hari, total jumlah elemen hari dalam array. Komponen utamanya data tukaran, flag optimasi untuk mengecek apakah ada pertukaran elemen dalam satu putaran. Jika tidak ada, berarti data sudah terurut dan proses bisa dihentikan lebih awal. Perulangan luar, mengontrol jumlah perulangan pengurutan. Setiap putaran akan memindahkan elemen terbesar yang belum terurut ke posisi yang benar di akhir array. Perulangan dalam, membandingkan pasangan elemen bersebelahan data J dan data J plus 1. Jika data J jumlah lebih besar, kedua elemen ditukar posisi yang menggunakan variabel sementara atau variabel temp. Break, menghentikan proses jika tidak ada pertukaran dalam satu putaran, atau optimasi untuk mengurangi waktu eksekusi. Tujuan
Dan bagian yang keempat, fungsi tampilkan data. Tujuannya untuk menampilkan data penjualan dalam format tabel agar mudah dibaca. Prosesnya mencetak header, tabel, dan garis pemisah. Perulangan untuk mencetak setiap baris data, menambahkan spasi setelah nama hari agar kolomnya rata, karena panjang nama hari berbeda. Misalnya Senin 5 karakter versus Minggu 6 karakter. Menambahkan spasi di depan jumlah jika nilainya kurang dari 10 agar tampilan kolom rata. Mencetak garis penutup tabel. Bagian yang kelima, main kurung atau program utamanya, mendeklarasikan array data penjualan bertipe penjualan dan menginisialisasinya dengan data penjualan selama 7 hari. Menghitung total hari dengan membagi ukuran total array CZOF data penjualan dengan ukuran satu elemen CZOF data penjualan kurung 0. Cara ini membuat program fleksibel jika jumlah data hari ditambah atau dikurangi. Menampilkan judul program dan memanggil tampilkan data untuk menampilkan data dalam kondisi awal atau belum diurutkan. Memanggil barbershop untuk mengurutkan data penjualan. Menampilkan data yang sudah diurutkan dengan memanggil tampilkan data kembali. Return 0 menandakan program berjalan tanpa kesalahan. Di sini saya akan menunjukkan program codingan yang sudah dijalankan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang hingga seluruh data berada dalam urutan yang benar. Meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, bubble sort kurang efisien untuk data ukuran besar karena memiliki waktu eksekusi yang relatif lambat. Oleh karena itu, algoritma ini lebih cocok digunakan untuk pembelajaran konsep dasar pengurutan atau untuk data dalam jumlah kecil. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen yang nilai terkecil atau terbesar dari bagian yang belum terurut. Kemudian menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut. Proses ini diulang hingga seluruh data terurut. Nama selection berasal dari cara memilih elemen tertentu atau nilai ekstrim pada setiap tahap pengurutannya. Langkah-langkah selection sort adalah: 1. Bagi data dua bagian. Bagian yang sudah terurut atau awalnya kosong dan bagian yang belum terurut atau seluruh data. 2. Cari indeks elemen dari nilai terkecil di bagian yang belum terurut. 3. Tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut. 4. Geser batas antara bagian terurut dan belum terurut ke kanan satu langkah. 5. Ulangi langkah 2-4 hingga seluruh data terurut. Studi kasusnya, sebuah sekolah dasar di Palembang mencatat nilai ujian matematika siswa kelas 5 dalam bentuk array tanpa pengurutan. Sistem perlu mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk menentukan peringkat siswa dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Data nilai siswa: nama siswa Anissa Rahma, nilai matematikanya adalah 78. Nama siswa Rizky Pratama, nilai matematika 92. Nama siswa Dina Kusuma, nilai matematika 65. Eko Wijaya, nilai matematika 85. Putri Ayu, nilai matematika 98. Bintang Saputra, nilai matematika 72. Gita Lestari, nilai matematika 88. Dari awal array 78, 92, 65, 85, 98, 72, 88. Di sini saya akan menampilkan codingannya dan hasil yang sudah dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan tersebut. Bagian awal, library dan namespace. IOStream library standar untuk proses input atau output, misalnya cout untuk menampilkan teks ke layar. String diperlukan untuk menggunakan tipe data string yang menyimpan nama siswa. Using namespace std mempermudah penulisan kode dengan tidak perlu menambahkan awalan std sebelum fungsi atau objek dari library standar. Contoh cukup cout-nya saja.
Bagian kedua, struktur data siswa. Struct digunakan untuk membuat tipe data baru yang menggabungkan beberapa informasi terkait dalam satu wadah. Dua anggota struktur. Nama, menyimpan nama siswa dengan tipe string. Nilai, menyimpan nilai ujian matematika siswa dengan tipe int. Bagian ketiga, fungsi selection sort. Tujuannya mengurutkan array data berdasarkan nilai siswa secara descending dari terbesar ke terkecil. Parameternya siswa data kurung siku, array yang berisi seluruh data siswa yang akan diurutkan. int jumlah siswa, total jumlah siswa elemen dalam array. Proses kerjanya, perulangan luar, i, mengontrol batas antara bagian data yang mudah terurut dan yang sudah terurut dan belum terurut. Awalnya bagian terurut kosong dari i mulai dari indeks 0. Indeks ekstrim I menginisialisasi indeks untuk menyimpan posisi nilai terbesar dari elemen pertama dari bagian yang belum terurut. Perulangan dalam J mencari indeks elemen dari nilai terbesar ke bagian yang belum terurut mulai dari I plus 1 hingga akhir array jika menemukan nilai yang lebih besar diperbarui indeks ekstrim. Pertukaran elemen setelah menemukan nilai terbesar di bagian belum terurut, tukar posisinya dengan elemen pertama dari bagian tersebut di indeks I menggunakan variabel sementara atau variabel temp. Proses diulang hingga seluruh data terurut. Bagian keempat, fungsi tampilkan data atau menampilkan informasi. Tujuannya untuk menampilkan data siswa dalam format tabel agar mudah dibaca dan rapi. Prosesnya, mencetak garis pembatas dan header tabel untuk kolom nama siswa dan nilai matematika. Perulangan untuk mencetak setiap baris data, menambahkan spasi setelah nama siswa agar kolomnya rata karena panjang nama berbeda. Misalnya Anissa Rahma 9 karakter versus Bintang Saputra 13 karakter. Menambahkan spasi di depan nilai jika kurang dari 10 agar tampilan kolom sejajar. Mencetak garis penutup tabel setelah semua tabel ditampilkan. Bagian kelima, fungsi main atau program utamanya. Mendeklarasi array data siswa bertipe siswa dan menginisialisasinya dengan data 7 siswa beserta nilainya. Menghitung total siswa dengan membagi ukuran total array CZ of data siswa dengan ukuran satu elemen. CZ of data array data siswa kurung siku 0. Cara ini membuat program fleksibel jika jumlah data siswa ditambah atau dikurangi, menampilkan judul program, dan memanggil fungsi tampilkan data untuk menampilkan data siswa dalam kondisi awal atau sebelum diurutkan. Memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan data siswa berdasarkan nilai secara descending. Menampilkan data yang sudah terurut dengan memanggil tampilkan data kembali. Menampilkan siswa dengan nilai tertinggi karena data sudah terurut descending. Siswa tersebut berada di indeks 0. Return 0 menandakan program berjalan dengan sukses dan tidak ada kesalahan. Di sini saya akan menampilkan proses codingan yang sudah saya jalankan. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari bagian data yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi yang sesuai. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data tersusun dengan rapi. Meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, selection sort memiliki efisien yang rendah untuk jumlah data besar karena memerlukan banyak perbandingan. Oleh karena itu, algoritma ini lebih cocok digunakan untuk pembelajaran konsep dasar pengurutan atau untuk data dengan ukuran kecil. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang insertion sort. Insertion sort adalah bagian algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membangun urutan data secara bertahap satu elemen pada satu waktu. Ide dasarnya mirip dengan cara kita menyusun kartu pada permainan kartu, mengambil setiap elemen satu persatu dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut. Algoritma ini efisien untuk data kecil atau data yang hampir terurut. Langkah-langkahnya: 1. Anggap elemen pertama sebagai bagian yang sudah terurut. 2. Ambil elemen berikutnya dari bagian yang belum terurut sebagai elemen kunci. 3. Bandingkan elemen kunci dengan elemen-elemen di bagian yang sudah terurut. 4.
Geser elemen di bagian terurut yang lebih besar dari elemen kunci ke kanan satu langkah. 5. Sisipkan elemen kunci ke posisi yang tepat. 6. Ulangi langkah 2-5 hingga seluruh data terurut. Studi kasusnya, sistem pengurutan data stok barang toko kelontong. Sebuah toko kelontong di Palembang mencatat nama dan jumlah stok barang dalam bentuk array tanpa pengurutan. Sistem perlu mengurutkan data berdasarkan jumlah stok secara ascending dari paling sedikit ke paling banyak untuk memudahkan pesanan ulang barang yang stoknya rendah. Data stok barang, nama barang, buku tulis, jumlah stoknya 25, pensil mekanik, jumlah stoknya 12, pulpen gel, jumlah stoknya 35, penggaris, jumlah stoknya 8, penghapus, jumlah stoknya 18, map plastik, jumlah stoknya 5, ballpoint puli, jumlah stoknya 22. Data awal array-nya 25, 12, 35, 8, 18, 5, 22. Di sini saya akan menampilkan codingannya dan hasil codingannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Bagian awal, library dan namespec. IOStream library standar untuk operasi input dan output, seperti cout. Untuk menampilkan teks ke layar, string diperlukan untuk menggunakan tipe data string yang menyimpan nama barang. Using namespec std mempermudahkan penulisan kode dengan menghilangkan kebutuhan menulis std. Bagian 2, struktur data barang. Struct digunakan untuk membuat tipe data baru yang menggunakan beberapa informasi terkait dalam satu wadah. 2. Anggota struktur. Nama menyimpan nama barang, misalnya buku tulis dengan tipe string. Stock menyimpan jumlah stok barang dengan tipe int. 3. Bagian ketiga, fungsi insertion sort. Tujuannya mengurutkan array data berdasarkan jumlah stok secara ascending dari paling sedikit ke paling banyak. Parameter data barang data kurung siku array yang berisi seluruh data barang yang akan diurutkan. int jumlah barang, total jumlah barang elemen dalam array. Proses kerjanya, perulangan luar, I memulai dari indeks 1 karena anggap elemen pertama atau indeks 0 sudah terurut, hingga akhir array. Variabel I menandai awal bagian data yang belum terurut. Barang kunci data I menyimpan elemen saat ini dari bagian belum terurut sebagai kunci yang akan disisipkan ke bagian terurut. int j sama dengan I min 1 menginisialisasi indeks untuk mengecek elemen-elemen di bagian yang sudah diurutkan dimulai dari elemen terakhir bagian terurut. Bagian dalam while dalam perulangannya, bagian perulangan dalam while membandingkan kunci stok dengan data J. Stok, jika data J stok lebih besar, geser elemen tersebut ke kanan satu langkah. Data J plus 1 sama dengan data J, lalu geser J ke kiri. Proses ini berlanjut hingga menemukan posisi yang tepat atau mencapai awal array. Data J plus 1 kunci sama dengan kunci, menyisipkan kunci ke posisi yang tepat di bagian terurut. Bagian keempat, fungsi tampilkan data. Tujuannya untuk menampilkan data barang dalam format tabel agar rapi dan mudah dibaca. Prosesnya mencetak garis pembatas dan header tabel untuk kolom nama barang dan jumlah stok. Perulangan untuk mencetak setiap baris data, menampilkan spasi setelah nama agar kolom rata karena panjang nama berbeda. Misalnya penggaris 8 karakter versus pensil mekanik 13 karakter. Menambahkan spasi di depan stok jika nilainya kurang dari 10 agar tampilan kolom sejajar. Mencetak garis penutup tabel setelah semua data ditampilkan. Bagian yang kelima, fungsi main atau program utama. Mendeklarasikan array data barang bertipe barang dan menginisialisasinya dengan data 7 barang beserta jumlah stoknya. Menghitung total barang dengan membagi ukuran total array CZ of data barang dengan ukuran satu elemen array. CZ of data barang kurung siku 0. Cara ini membuat program fleksibel jika jumlah data barang ditambah atau dikurangi. Memanggil fungsi insertion sort untuk mengurutkan
data barang berdasarkan jumlah stok secara ascending, menampilkan data yang sudah terurut dengan memanggil tampilkan data kembali, menampilkan daftar barang yang perlu segera dipesan dengan mengecek kondisi stok kurang sama dengan 10 karena data sudah terurut. Barang-barang ini akan muncul di awal daftar. Retur 0 menandakan program berjalan tanpa kesalahan dan selesai. Di sini saya akan menampilkan codingan setelah dijalankan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan serta efektif untuk mengurutkan data dalam jumlah kecil atau data yang hampir terurut, meskipun memiliki waktu eksekusi yang relatif lambat untuk data berukuran besar. Insertion sort tetap bermanfaat sebagai dasar pemahaman konsep pengurutan dan sering digunakan dalam kondisi tertentu karena stabilitas dan efisien pada kasus sederhana. Demikian paparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.